Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya wasiatkan kepada diri saya sendiri dan kepada seluruh jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga yang surga ini lebih luas daripada dunia dan seisinya. Itu khusus diberikan uiddat lil muttaqin, diberikan kepada orang yang bertakwa kepadanya. Hadirin, kenapa kok pesan takwa ini penting disampaikan dan diingatkan setiap Jumat, bahkan diwajibkan oleh Allah? Karena manusia ini ternyata banyak yang lupa akan hakikat mereka diciptakan di dunia ini. Tanpa sadar kita telah masuk di bulan yang disebut dengan Rajab. Ini adalah Jumat terakhir di bulan Rajab, yang mana bulan Rajab ini adalah arba'atun hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, oleh ulama, bulan Rajab ini juga disebut dengan bulan muhasabah, mengecek diri. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah, dialah Zat wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang bisa apa saja yang diinginkan. Kalau Allah berkehendak, meskipun kita tidak ingin, pasti terjadi. Seluruh dunia mau memudaratkan kita, kalau Allah tidak mengizinkan hal itu terjadi, maka tidak akan pernah terjadi. Ini puncak keimanan orang beriman. Jadi dia tidak takut kecuali kepada Allah saja. Dan sesuatu yang Allah inginkan terjadi, seluruh dunia mau menyelamatkan orang ini, tidak akan bisa selamat, Pak. Kasus terbaru, Allahumma ufir lahu, semoga Allah mengampuni dosa beliau dan menerima amal solehnya. Kurang lebih 2 hari dari sekarang, owner Nadif Chicken, yang beliau masih umur 25 tahun, beliau owner, Pak. Insya Allah tidak kekurangan kalau untuk mau dimakan. Ternyata dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kepada Allah dan mempertanggungjawabkan semua amalnya. Jadi kita ini insya Allah yang duduk di sini tidak ada yang ingin meninggal dunia. Tapi dialah Zat, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia mampu melakukan apa saja yang dia kehendaki dan pasti terjadi. Jadi kalau Allah menghendaki sesuatu, pasti terjadi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah lanjutkan, Alladzi khalaqal mauta. Dialah Tuhan, khalaqah, yang menciptakan al-maut, kematian, wal hayah, dan kehidupan. Oleh ulama tafsir, sebagian ulama mufassir menafsiri ayat ini, kenapa kok yang ditaruh di depan adalah al-maut? Di antara hikmahnya,
kalau kita kaji agar kita sadar dan selalu ingat bahwasanya kita ini akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah lanjutkan ayatnya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji di antara kalian, di antara kita di sini, siapa yang paling baik amalnya. Bukan aktsaruhum amala, bukan yang paling banyak amalnya. Jadi hadirin, dalam beribadah kita harus terbaik. Kurang lebih ada 3 yang harus kita perbaiki. Pertama, pastikan seluruh ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hadirin, di maraknya media sosial sekarang, kita berbagi dengan saudara kita di Jumat Berkah, kita berbagi misalnya dengan saudara kita, kemudian di video, boleh Ustadz, boleh. Asalkan jaga dan tata hati kita, jangan sampai masuk riya, bersedekah karena selain Allah, naudzubillah. Jaga. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Aku tidak menyuruh kalian semua beribadah kepadaku illa liya'budun mukhlishina lahuddin, kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, semua amalan yang tidak dilakukan ikhlas karena Allah, semuanya fahuwa raddun, ditolak oleh Allah. Allah tak butuh dengan ibadah itu. Meskipun haji, umrah, solat, semua yang dilakukannya, kalau dia tidak ikhlas karena Allah, maka akan ditolak oleh Allah. Ustaz, berarti lebih baik saya tidak melakukan ibadah saja Ustaz. Yang bermasalah bukan ibadahnya, tapi ikhlasnya. Lakukan ibadahnya, tata hatinya untuk ikhlas karena Allah. 1. Kedua hadirin, usahakan apa yang kita lakukan, amal ibadah yang kita kerjakan, itu ada tuntunan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita setiap salat kita berdoa kepada Allah dengan membaca surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang lurus ya Allah. Kemudian apa maksudnya jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan para manusia, para orang-orang yang Engkau berikan nikmat ya Allah. Ghairil maghdub, bukan orang yang Engkau benci ya Allah. Waladhdallin, dan bukan yang orang Engkau sesatkan ya Allah. Hati-hati Pak. Pertama, orang yang dibenci, ulama tafsir menafsiri ayat ini, yang dimaksud adalah orang Yahudi. Orang Yahudi ini ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi ini seorang nabi, itu lebih tahu daripada, lebih kenal daripada mereka mengenal anaknya sendiri. Jadi orang Yahudi ini lebih mengenal Islam, lebih mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Muhammad itu adalah utusan Allah, daripada mereka mengenal anaknya sendiri. Jadi mereka tahu ilmunya, tapi ilmunya tidak digunakan. Jangan sampai kita jadi seperti orang Yahudi. Tahu ilmunya, tapi kita tidak mau melakukan. Tahu bahwasanya yang haram itu tidak boleh, tapi kita melakukan. Maghdub, orang yang dibenci oleh Allah. Di Pamekasan ini, ada sebuah pondok pesantren yang terletak di Potoan, di Palengaan. Nama pondok pesantrennya Puncak Darussalam. Beliau ini punya guru namanya Kiai Habibullah, orang Kelabaan Sumeneb. Kiai Habibullah ini mengarang sebuah kitab namanya Tarbiyatus Sibyan. Tipis kitabnya Pak, dikaji biasanya oleh anak-anak madrasah kelas 4. Dalam kitab tersebut terukir dengan syair, fa'alimun bi ilmihi lam ya'mali adzabahul ilahu qablal jahili. Maaf, saya terjemah pakai bahasa Madura karena memang terjemahnya pakai bahasa Madura beliau. Orang alim seta yang kui ilmunah, keluan ban orang kafir seksana. Hati-hati Pak. Kalau yang tahu ilmunya,
Para tokoh yang tahu bahwasanya koruptor itu dilarang, mengambil haknya orang lain dilarang, korupsi dilarang, riba dilarang, melakukan dia, Allah akan mengadab orang ini sebelum Allah mengadab orang kafir. Makanya kita berlindung kepada Allah, ya Allah, tolong berilah jalan saya yang lurus, bukan orang yang kau benci. Yang dimaksud adalah orang yang tahu ilmunya tapi tidak mau mengerjakan ilmu tersebut, tidak mau melaksanakannya. Waladhdallin, dan jangan juga ya Allah engkau jadikan kami orang yang tersesat. Siapa yang tersesat itu? Ulama tafsir menafsiri yang dimaksud adalah Nasrani. Siapa Nasrani itu? Baik, hadirin rahimani wa rahimakumullah, sekedar berbagi, boleh dicek nanti di media sosial, boleh dicek di Google. Ternyata yang disebut Tuhan oleh mereka, oleh yang katanya disebut dengan Tuhan Allah, dalam Alkitab, boleh nanti dibuka di Google. Saya sudah cek di Kitab Para Rasul, namanya Kitab Para Rasul 2 di halaman 32. Ternyata yang diterjemahkan kalimat Allah di situ itu bukan Allah dalam bahasa aslinya. Dalam bahasa aslinya itu tertulis namanya Theos, Pak. Ternyata Theos itu kalau diterjemah bukan bermakna Allah, tapi bermakna dewa. Cuman diterjemahkan ke bahasa Indonesia karena banyak orang Indonesia ini percaya kepada Allah. Akhirnya Theos diterjemahkan dengan kalimat Allah. Dia tersesat dia. Perhatikan hadirin, di Islam zakat itu 2,5%. Sedangkan di dalam agama Nasrani, Kristen, mereka ini 10%. Lebih banyak daripada kita zakatnya. Tapi mereka beramal tidak dengan ilmu, tersesat dia. Maka kita jangan sampai menjadi orang yang dibenci oleh Allah, tidak beramal dengan ilmu yang kita miliki. Juga jangan sampai kita melakukan amal ibadah, kita tidak tahu ilmunya. Seenaknya saja ibadah. Mau ada tuntunan atau tidak ada tuntunan, yang penting ibadah. Bukan yang penting ibadah, tapi ibadah itu penting, hadirin. Kata Nabi SAW, ada orang yang sholat 60 tahun, Pak. 60 tahun. Lam tuqbal sholatuhu. Satu pun sholatnya tak diterima oleh Allah. Satu pun sholatnya tak diterima oleh Allah. Kenapa? Yutimma sujudahu wala yutimma ruku'ahu. Sempurna sujudnya tapi tak sempurna ruku'nya. Intinya solatnya tak sama dengan solat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidi wa mawala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah firmankan di ayat yang sering dibaca di setiap Jumat oleh para imam. Wujuhu yawma idzin khasi'ah. Tahukah bahwasanya nanti, apakah sudah datang kepadamu kabar berita bahwasanya akan ada al-ghasiyah, kiamat. Wujuhu yawma idzin khasi'ah. Banyak wajah-wajah yang tertunduk, buram wajahnya. Disebabkan karena apa? Amilatun nasibah. Dia kepayahan beramal, bukan tak beramal ya. Kepayahan beramal. Banyak amalnya, Pak. Amalnya banyak. Cuman ternyata ketika dikoreksi amalnya banyak yang salah. Tapi secara makna ulama tafsir memaknai khusus kepada orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, saya ulang lagi, yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, kita berusaha mencari ilmu bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga sekarang, pastikan semua yang kita kerjakan itu terselamatkan dari hukum fikih. Baik. Ikhlas sudah. Sama dengan tuntunan Rasulullah sudah. Datang ke masjid awal waktu, sholat,
pakai siwak sebelum wudhu, wudhunya sudah benar, tapi ternyata di hukum fikihnya gagal. Apa? Penghasilannya haram, makan dengan haram, minum dengan haram, pakaiannya haram, datang ke umrah, datang haji, pakaiannya haram, uangnya haram. Dia berkata, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata Allah? La labbaik. Tidak ada labbaik bagi kamu. Mana pematur labbaik labbaik de emak abuan. Ada tak butuh labbaik ke kok. La labbaik. Tidak ada labbaik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. 3 ini mari kita koreksi di bulan Rajab ini. Pastikan ikhlas karena Allah. Pastikan apa yang kita lakukan, tanyakan kepada para ustadz, apakah ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah ini salat saya apakah sudah sesuai dengan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah wudu saya sudah sesuai dengan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Semuanya tanyakan, Pak. Hadirin, yang terakhir ini penting, Pak. Karena orang Indonesia ini kalau masalah makanan yang haram, insya Allah tidak akan ada yang mau. Tapi kita ini masih belum hati-hati dengan penghasilan yang haram. Penghasilan yang haram itu juga haram, Pak. Tidak akan berubah menjadi harum. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Singkatnya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang dianjurkan oleh para ulama. Ini dianjurkan untuk dibaca setiap Jumat. Insya Allah kalau ada orang yang punya hutang, istiqomah baca doa ini dan memohon dengan ketulusan hati kepada Allah, tetap sambil bekerja, Pak. Insya Allah Allah akan bukakan jalan keluar untuk bisa segera melunasi hutangnya. Hati-hati dengan hutang. Rasulullah tidak mau menyolatkan orang yang masih punya hutang. Bahkan orang yang mati syahid pun Allah tidak pernah menyelesaikan hutang dia sebelum dia membayar. Hari ini hampir semuanya hutang semua. HP hutang, dimudahkan hutang. Tapi kita berdoa kepada Allah, bagi yang punya hutang semoga Allah berikan kelunasan, bagi yang punya rezeki semoga Allah berikan rezeki yang halal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله على نعمة الهداية. Ya Allah, terima kasih atas nikmat hidayah yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Engkau perkenankan kami untuk mendekat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, hidayah ini pernah diminta oleh Nabi Muhammad SAW untuk pamannya, ya Allah. Pernah diminta oleh Nabi Nuh untuk anaknya, ya Allah. Pernah diminta oleh Nabi Ibrahim untuk ayahnya, ya Allah. Pernah diminta oleh Nabi Musa untuk Fir'aun laknatullah alaih. Dari semua permintaan mereka Engkau tidak memberikannya, ya Allah. Kami yang tidak pernah minta hidayah kepadamu, ya Allah, Engkau berikan hidayah kepada kami. Allahumma rzuqnal hidayah. Ya Allah, teruslah berilah kami rezeki hidayah sehingga kami selalu nyaman ibadah kepadamu, ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma aghnina bihalalika an haramika. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, dari hiruk-pikuknya banyak makanan yang haram, banyak penghasilan yang haram, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah, berilah kami harta yang halal, ya Allah. Selamatkan kami dari yang haram, ya Allah. Jauhkan kami dari haram, ya Allah. Jauhkan kami dari harta yang haram, ya Allah. Jangan pertemukan kami dengan yang haram, ya Allah. Wa aghnina bifadlika amman siwak. Dan jadikan kami orang yang kaya dari karuniamu, ya Allah, sehingga kami tidak butuh lagi kepada selain Engkau, ya Rabbal Alamin. Allahumma ghfir lana dzunubana. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka karimun mujibud da'awat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.